saya pakai ini adalah kadar air dari ikan asin terhadap lama waktu penjemuran dan jenis larutan garam, di mana bahan baku berasal dari jenis ikan asin yang sama, namun menggunakan daging yang berbeda. Di sini saya menggunakan 2 kelompok. Waktu penjemuran saya lambangkan dengan huruf W. Di sini ada ada 2 jenis waktu, dan juga jenis larutan. Jenis larutan garam saya lambangkan dengan huruf L, dan ada 3 jenis. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Selanjutnya saya akan membuat tabel 2 arah. Di sini saya masukkan terlebih dahulu W1, L1 adalah jumlah ini, L1, W2, W1, L2, kita lanjut saja. Bawahnya W1, L3, W1, L3, Selanjutnya L1, W2, W2, L2, W2, L3. Lalu di sini saya akan mencari jumlah. Ini di drag ke bawah. Selanjutnya saya akan mencetak rata-rata. Di sini saya akan mencari rata-rata dari taraf L1, di mana jumlah ini dibagi dengan 4. Maaf, tidak menggunakan average, langsung saja jumlah dibagi dengan 4. Jadi 4 ini adalah perkalian dari banyaknya kelompok dikali dengan faktor ujinya. Ini ada 2, langsung aja 9, lalu ini di drag ke bawah. Nah, selanjutnya untuk jumlah ini sama juga caranya. Dengan sedangkan untuk rata-rata itu adalah jumlah dari faktor W itu dibagi dengan 6, di mana faktor L ini dikali dengan jumlah kelompok itu ada 2, jadi 6. Selesai. Baik, jadi ini adalah hasil dari rancangan acak kelompok faktorial yang sudah saya dapatkan. Jadi sebenarnya ini adalah video yang telah saya buat, dan video sebelumnya proses pembuatan itu ternyata videonya tidak bisa dibuka alias error. Jadi di sini saya akan menampilkan hasilnya saja dengan membahas beberapa cara untuk mendapatkan datanya. Nah, jadi di sini saya akan membuat data
kadar air dalam bentuk persen pada ikan asin. Jadi semakin besar kadar airnya, maka itu akan lebih bagus seperti itu. Jadi di sini saya akan menggunakan variabel lama waktu penjemuran dengan lambang W. Di sini ada dua waktu, jadi ada W1 dan W2. Lalu ada jenis larutan garam ditampilkan dengan lambang L, ada L1, L2, dan L3. Dan yang terakhir itu adalah kadar air, di mana bahan baku berasal dari jenis ikan asin yang sama, namun memiliki daging yang berbeda, di mana ada dua jenis kelompok daging, itu ada kelompok yang pertama dan kelompok kedua. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel dua arah. Jadi di sini saya sudah membuat sesuai dengan petunjuk di tutorial video. Jadi ada W1 dan W2, W1, L1, W2, L2, L1, W1, L2, dan begitu seterusnya. Jadi data ini saya dapatkan dari jumlah dari masing-masing perlakuan. Jadi semua data ini dipindahkan pada tabel dua arah. Selanjutnya dicari jumlahnya dengan menggunakan rumus sum dan juga rata-ratanya, di mana untuk rata-rata ini L1 dan W1 dan W2 itu dari jumlah ini dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena ini terhadap waktu. Jadi waktu di sini ada 2 dan jumlah kelompok. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, sedangkan kalau rata-rata ini dibagi dengan 6, jumlah ini dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena di sini larutan garamnya itu ada 3 jenis dikali dengan 2 kelompok yang tadi. Jadi 2 kali 3, 6. Nah, begitupun selanjutnya saya mencari FK. Di sini caranya adalah jumlah dari semua hasil kadar air ini dikuadratkan 2, lalu dibagi menjadi 12, dan didapatkan seperti ini hasil untuk FK. Nah, selanjutnya saya di sini mencari tabel ANOVA. Di sini semua saya mencarinya dengan manual dengan menggunakan rumus sesuai dengan yang diajarkan pada tutorial YouTube. Jadi di sini ada sumber keberagaman. Apa yang membedakan tabel ANOVA RAL dengan RA? Jadi di RA ini ada kelompok, ada tabel kelompok W dan L beserta juga interaksi. Jadi di sini terlebih dahulu mencari total DB total, sudah didapatkan 11 dari jumlah hasil perlakuan. Ini jumlah semuanya dan dikurang dengan 1. Nah, begitupun juga untuk semuanya. Selanjutnya saya menggunakan mencari JK atau jumlah kuadrat. Di sini saya sudah dapatkan dengan rumus sum SQ, di mana sum SQ dari jumlah perlakuan ini dibagi 2 dan dikurang dengan FK. Begitupun seterusnya, ini bisa di drag semua karena ini nggak bisa di drag. Yang bisa di drag itu adalah cara mencari KT. Sama juga seperti tadi, jadi rumus KT itu adalah JK dibagi dengan DB, lalu karena rumusnya sama, ini bisa langsung di drag, dan selanjutnya saya mencari F hitung. Jadi F hitung ini caranya adalah KT. Jadi di sini caranya adalah KT dari setiap sumber keberagaman yang akan dicari. KT dibagi dengan KT galat. Nah, karena di sini semua rumus menggunakan pembagian dari KT galat, maka saya berikan tanda dolar di sini agar tidak berpindah. Ini sama aja, ini bisa juga di drag. Nah, selanjutnya saya mencari F tabel. Di sini ada F tabel 0,05 dan 0,01. Rumusnya juga sama dengan F inverse, di mana caranya itu adalah 0,05
dengan DB perlakuan dan juga DB galat, di mana DB galat disisipkan tanda dolar supaya tidak berpindah, lalu di drag hingga ke bawah, sama juga dengan 0,01, caranya seperti itu. Nah, di sini didapat notasi seperti itu, jadi saya menggunakan fungsi if seperti berikut. Jadi jika F-tabel lebih kecil daripada 0,05, F-tabel 0,05, maka bisa dikatakan NS atau not significant. Dan sama juga jika lebih kecil dari F-tabel 0,01 itu dikatakan NS, namun jika F hitung lebih besar daripada 0,05 tapi lebih kecil daripada 0,01 itu bintang 1 alias signifikan. Lalu kalau lebih besar dari 0,05 dan lebih besar dari 0,01 maka bintangnya 2 alias berpengaruh sangat nyata. Jadi di sini dapat diketahui bahwa di perlakuan F hitungnya 11,592 lebih besar dari 5,05, lebih besar juga dari 0,97 yang artinya berpengaruh sangat nyata. Kelompok ini tidak berpengaruh nyata, yang dimana kelompok yang dimaksud di sini adalah kelompok dari daging yang berbeda. Jadi penggunaan daging yang berbeda itu tidak berpengaruh nyata terhadap perlakuan. Nah, selanjutnya di sini W itu adalah waktu berpengaruh sangat nyata. L itu adalah larutan garam berpengaruh nyata dan interaksi berpengaruh nyata. Nah, jadi ini dia perhitungan tabel ANOVA untuk mempengaruhi apakah signifikan atau tidak setiap sumber keberagamannya. Selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Duncan. Di sini saya sudah melakukan uji lanjut di perhitungan sebelumnya juga, sama saja. Nah, di sini yang uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui rekomendasi perlakuan mana yang paling baik untuk digunakan. Di sini saya akan mencari kadar kadar air dari ikan asin yang terbesar. Nah, di sini ditampilkan ada dua, W2 dan L3 dengan W2L2. Di sini sama-sama A. Nah, jadi yang saya rekomendasikan itu adalah 2L2 karena W2 itu artinya waktunya lebih singkat, sedangkan L2 larutannya itu lebih murah jika dibandingkan dengan L3. Di sini sama-sama L2 yang di sini sama-sama W2, sedangkan di sini L-nya berbeda, L2 dan L3 yang berbeda, sehingga saya memilih W2 L2 dengan perhitungan waktu yang lebih efisien dan biaya yang lebih rendah, namun hasilnya itu tidak berbeda nyata. Jadi begitulah hasil dari perhitungan rancangan acak kelompok faktorial untuk menentukan kadar air dalam ikan asin dan menentukan perlakuan yang terbaik. Mohon maaf. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.